Oke, kita akan lanjut dengan soal yang nomor 6 tentang logaritma. Untuk mengerjakan soal yang nomor 6, kita perhatikan sifat A logaritma A pangkat N. Ini nilainya sama dengan N dikali A logaritma A. Di mana A logaritma A ini sama dengan 1. Ya, jadi nilainya adalah N. Nah, sekarang sifat ini kita gunakan untuk mengerjakan yang nomor 6. A logaritma 1 dikurang 3 logaritma 1/27. 27 adalah 3 pangkat 3 karena 1 per atau dalam bentuk pecahan kita naikkan ke atas pangkatnya menjadi negatif, maka nilainya sama dengan 2. Nah, 2 mengacu ke rumus ini, 2 sama dengan A logaritma A pangkat 2 ya, A logaritma A pangkat 2. Nah, kemudian sisi sebelah kiri A logaritma A dengan sebelah kanan sudah sama, maka tinggal yang dilogaritmakan 1 dikurang. Ini pangkatnya turun ke depan, berarti negatif ketemu negatif dikalikan positif 3 dikali 3 logaritma 3. Hasilnya sama dengan A pangkat 2. Nah, dimana kita ketahui 1 tambah 3 adalah 4, 4 adalah 2 pangkat 2, kemudian A pangkat 2. Nah, maka nilai A nya sama dengan 2. Nah, pada pilihannya jawabannya adalah yang C. Nah, itu untuk soal yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7. Diketahui ada bentuknya 5 logaritma 1/125 dikali lagi dengan 2 logaritma akar 2. Kemudian dikali dengan 3 logaritma 9 kemudian pangkat 2. Nah, masih menggunakan sifat yang terdahulu. Nah, kita ubah ke dalam bentuk berpangkat seluruh bilangannya. 5 logaritma 125 adalah 5 pangkat 3. Karena dari penyebut kita naikkan ke atas, pangkatnya menjadi negatif 3. Nah, kemudian kita kali lagi dengan 2 logaritma 2 pangkat setengah. Kemudian dikali lagi dengan 3 logaritma 9, 3 pangkat 2, kemudian pangkat lagi dengan 2 ya. Nah, seluruh pangkatnya ini kita turunkan. Berarti nilainya sama dengan negatif 3. Langsung ya. Negatif 3 kali 5 log 5. Hasilnya negatif 3 kali 1. Kemudian ini juga pangkatnya setengah kalau kita turunkan, kemudian dikali dengan 2 logaritma 2. Hasilnya 1. Kemudian dikali lagi dengan ini juga kita turunkan 2 dikali 3 log 3 1. Kemudian tadi masih berpangkat dengan 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 adalah 4 dikali setengah jadi 2, tinggal dikali dengan negatif 3 adalah negatif 6. Maka pilihannya adalah yang E ya. Nah, itu untuk soal yang nomor 7. Kemudian yang berikut nomor 8. Diketahui. Nah, di sini ada dalam bentuk pemisalan, yaitu diketahui 2 logaritma 3 nilainya sama dengan X. Kemudian 2 logaritma 10 nilainya adalah Y. Nah, kemudian yang ditanya tentukanlah nilai dari 6 logaritma 120. Nah, tentunya ini kita perhatikan sifatnya ya. Nah, kalau kita perhatikan sifatnya sebelumnya ini kita pisahkan dulu. Nah, sifatnya itu yaitu kalau ada A nih, kalau bentuknya ada A logaritma B, ini dapat kita ubah menjadi logaritma B dibagi dengan logaritma A. Nah, kemudian kita perhatikan di sini kalau tidak ditulis lagi bilangan pokoknya itu berarti nilainya 10. 10 adalah bilangan pokok logaritma. Nah, pada bentuk A logaritma B di sini angkanya tidak harus 10. Angka berapapun boleh, yang penting kita buat sama, yaitu bilangan yang di atas dengan yang di bawah. Ya. Nah, itu penggunaan sifat ini. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya apabila kita peroleh ada bentuk A logaritma B dikali C.
ya kan? Nah, ini berarti nanti menjadi A logaritma B ditambah A logaritma C. Ya, demikian juga kalau contohnya bentuknya bagi A logaritma B per C. Ini berarti menjadi A logaritma B dikurang A logaritma C. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan penyelesaian yang nomor 8. Jadi yang ditanyakan itu adalah 6 logaritma 120. Terlebih dahulu kita ubah menjadi logaritma 120 dibagi dengan logaritma 6. Ya. Nah, kita perhatikan angka 120. 120 harus kita pilih ke bentuk bilangan prima berpangkat, yaitu angkanya itu bilangan primanya adalah angka 2, 3, dan 10. Ya, ini bukan bilangan prima, tapi 120 harus kita ubah ke dalam bentuk angka 10. Nah, 120 ini dapat kita ubah menjadi 4 dikali 3 kemudian dikali 10. Kenapa bilangan ini kita pilih? Karena angka 4 adalah 2 pangkat 2, sehingga seluruhnya bilangan angka 120 kita lihat ke dalam bentuk faktorannya ada pada bentuk yang sudah diketahui. Ya. Nah, sehingga nanti 120-nya kita ubah dalam bentuk perkalian, kemudian diurai menjadi bentuk penjumlahan, ya. Nah, sekarang 120 kita ubah menjadi 4 dikali 3 dikali 10. Nah, kemudian dibagi dengan 6 adalah logaritma 2 kali 3, ya. Nah, kemudian ini hasilnya sama dengan logaritma 4 ditambah logaritma 3 kemudian ditambah logaritma 10. Nah, kemudian yang berikut dibagi dengan logaritma 6, berarti logaritma 2 ditambah logaritma 3. Nah, kemudian seperti pada penggunaan sifat yang pertama ini bilangan pokoknya semuanya 10. Kita ganti menjadi angka 2. Angka 2 supaya nanti pada bentuk akhirnya muncul bentuk-bentuk yang sudah diketahui dalam bentuk pemisalan X dan Y. Nah, kemudian supaya lebih cepat untuk menentukan bilangan pokoknya ini, kita pilih dari angka yang paling sering muncul pada pemisalannya, yaitu angka 2. Ya, setelah diurai, kemudian kita ganti menjadi angka 2. Nah, sekarang nilainya menjadi 2 logaritma 4 adalah 2 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 logaritma 3 adalah X. 2 logaritma 10 adalah Y. Kemudian dibagi lagi dengan 2 logaritma 2 adalah 1. Kemudian ditambah dengan 2 logaritma 3 adalah X. Atau hasil akhirnya adalah 2 logaritma 2 pangkat 2 kita pindahkan jadi 2 ditambah X ditambah Y. Kemudian dibagi dengan X ditambah 1 atau 1 tambah X. Nah, kalau kita perhatikan pilihannya, jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, ini untuk soal yang nomor 8. Kemudian kita lanjut dengan soal yang nomor 9. Bentuknya dibuat 16 pangkat 2 logaritma 3. Ya kan? Nah, kemudian ditambah dengan 27 pangkat 3 logaritma setengah. Kemudian dikurang 3 pangkat 3 logaritma 2 dibagi 2 pangkat 2 logaritma 3. Nah, tentukanlah nilai atau hasil akhir dari bentuk sederhana logaritma tersebut. Nah, itu yang ditanyakan di soal. Nah, cara untuk mengerjakan soalnya, kita perhatikan sifat yang pertama. A dipangkatkan dengan A logaritma B, nilainya sama dengan B. Nah, kemudian apabila A pangkat M pangkat lagi dengan A logaritma B, berarti hasilnya adalah B pangkat M. Nah, ingat sifat perpangkatan. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Nah, kemudian kalau di sini ada koefisien atau pangkat M ini tadi menjadi koefisien A logaritma B, pindah menjadi pangkat yang dilogaritmakan B. Atau demikian juga kalau contohnya A pangkat N logaritma B. Nah,
Ingat, kalau di sini yang berpangkat pada bentuk logaritma, maka ini akan pindah ke pangkat B, sehingga bentuknya menjadi B pangkat 1/n, ya. Nah, ini kalau contohnya kita misalkan 3 pangkat 3 logaritma 2. Nah, ini ya, 3 pangkat 3 logaritma 2, ini nilainya langsung 2. Nah, 2 pangkat 2 logaritma 3 berarti nilainya sama dengan 3, ya. Nah, demikian juga kalau kita selesaikan lagi. Ini sebelumnya kita pisahkan dulu. Nah, kemudian kalau dia dalam bentuk berpangkat 16 pangkat 2 logaritma 3, berarti 16 adalah 2 pangkat 4. Kemudian pangkat lagi dengan 2 logaritma 3. Nah, gunakan sifat yang kedua, sehingga ini hasilnya menjadi 3 pangkat 4, ya, atau 81. Nah, kemudian yang berikut 27 pangkat lagi dengan 3 logaritma setengah. Nah, ingat 27 adalah 3 pangkat 3, kemudian pangkat lagi dengan 3 logaritma setengah. Nah, sekarang ini berarti nilainya menjadi setengah pangkat berapa? Pangkat 3, ya. Nah, sehingga yang ditanyakan di soal ini kita tuliskan 16 pangkat 6 logaritma 3 adalah 3 pangkat 4 atau 81. Kemudian tambah 27 pangkat 3 logaritma setengah, berarti hasilnya adalah setengah pangkat 3. Kemudian yang terakhir ini seluruhnya tadi kita hitung, berarti jadi 2/3, yang di atas 2, yang di bawah 3, berarti dikurang 2/3, berarti nilainya adalah 81. Kita ubah menjadi 80 tambah 1 dikurang 1/8, kemudian dikurang 2/3, atau nilainya sama dengan 80 ditambah, ini kita samakan penyebutnya, FPB 8 dengan 3, 24, 8 kali 3. Nah, ini kita jadikan per 24, berarti 24/24. Ini supaya per 24 dikali 3, tentunya di atas juga dikali 3, berarti kali 3. Kemudian yang ini dikali 8, berarti 16. Maka hasilnya adalah 80 ditambah 24. Oke, sebelumnya ini soalnya di sini tandanya plus, maka ini kita buat tandanya plus, ya. Nah, berarti 24 dikurang 16 adalah 8 ditambah 3, berarti hasilnya 11/24. Maka nilainya adalah 80 11/24. Oke. Nah, itu yang nomor 9. Kita lanjut dengan yang nomor 10. Yang di nomor 10 dibuat dalam bentuk 2 logaritma 9, kemudian ditambah dengan 8 logaritma 3, kemudian ini dikali dengan, ini dikalikan dengan 3 logaritma 2, 3 logaritma 2, kemudian ditambah dengan 9 logaritma 4. Nah, tentukanlah hasil dari perkalian berikut. Itu yang ditanyakan di soal. Nah, berarti caranya ini kita ubah ke dalam bentuk berpangkat seluruhnya. 2 logaritma 3 pangkat 2. Ya kan? Nah, atau kalau kita perhatikan bentuk bilangan pokoknya di sini, bilangan pokok daripada logaritma tersebut di sini angka 2, di sini angka 8. Nah, tentunya kita harus samakan terlebih dahulu. Berarti 2 logaritma 9 kemudian ditambah 8 itu adalah 2 pangkat 3 logaritma 3, kemudian dikali lagi dengan 3 logaritma 2 ditambah ini 9 juga kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat 2 logaritma 4, ya. Nah, kemudian gunakan sifat. Kalau di sini yang ada pangkatnya yaitu 2 pangkat 3, nah maka ini dapat kita ubah menjadi 2 logaritma 3 pangkat 1/3,
ya. Nah, kemudian dikalikan dengan di sini bilangan pokoknya 3 logaritma 2 kemudian ditambah 3 logaritma 4 pangkat 1/2 ya. Nah, kemudian yang berikut ini adalah kalau dalam bentuk penjumlahan bilangan pokoknya sudah sama, maka nilainya berarti 2 logaritma, kita kalikan 9 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/3, kemudian dikali lagi dengan 3 logaritma, kurungnya kita buka, 2 dikali 4 adalah 2 pangkat 2 pangkat lagi dengan setengah. Nah, sehingga hasilnya ini tinggal 2 logaritma 3 pangkatnya 2 tambah 1/3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan sempurna, yaitu 7/3. Kemudian dikali lagi dengan 3 logaritma, di sini pangkatnya tinggal 1 tambah 1 berarti 2 pangkat 2 ya. Nah, kemudian hasilnya adalah kita turunkan pangkatnya terlebih dahulu, 7/3 dikali 2 dari sini, kemudian dikali dengan 2 logaritma 3 dikali 3 logaritma 2. Nah, 2 log 3 dikali 3 log 2 ini hasilnya 1 ya. Nah, sehingga hasilnya ini adalah 14/3 atau dapat 4/2/3 ya. 4/2/3 pilihannya adalah yang A. Oke, ini tentang bentuk-bentuk logaritma yang ditanyakan pada soal terlebih dahulu. Wow.